Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Masih kondisi COVID-19 nih teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nih nonton video aku. Nah, kembali lagi nih teman-teman di Budiman Channel bersama aku Haris Budiman di sini. Kali ini spesial banget. Aku ngebuat video khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube aku nih teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini masih bersangkut paut dengan arsitektur karena teman-teman melontarkan komentar itu di video aku yang membahas tentang program profesi arsitek ya dan S2 arsitektur. Nah, mungkin teman-teman yang belum nonton bisa melihat videonya dulu. Nanti aku taruh linknya di atas ya. Di situ sebenarnya aku merangkum ya beberapa informasi yang aku terima langsung dari Ketua IAI periode sebelumnya yaitu Bapak Ahmad Juara yang sekarang sudah almarhum teman-teman. Tapi informasi itu sangat bermanfaat sehingga aku berniat sekali untuk men-share ke teman-teman dan itu juga amanat beliau dulu ketika aku di brief dari informasi itu. Dan ketika video itu naik, banyak pertanyaan dari teman-teman juga yang mengatakan bagaimana sih PPARS itu dan seterusnya gitu. Nah, di sini aku sudah mencoba untuk bisa mencari informasi lagi kepada teman-teman karena sebenarnya aku juga belum menyicipi PPARS ini teman-teman. Namun kita sama-sama berdiskusi ya, sama-sama mencari ilmu lagi tentang PPARS ini. Jadi kita sama-sama bisa tahu nih apa sih manfaat atau bagaimana sih PPARS itu gitu. Nah, mungkin kita mulai aja teman-teman untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu datang dari channel Efrini Handar ya. Di sini kita juga sempat udah komunikasi dengan beliau dan terakhir itu beliau mengatakan mau nanya bedanya apa yang didapat antara keduanya, antara Magister PPARS, baik dari sisi inputnya maupun outputnya. Nah, ini dalam konteks ilmunya ya teman-teman ya. Kemudian dari ilmu yang dihasilkan tersebut, apa perbedaannya untuk jadi arsitek profesional yang nantinya berhubungan dengan IAI. Nah, mohon rincian penjelasannya, terima kasih. Nah, aku langsung menjawab aja nih teman-teman. Dari pertanyaan teman kita ini, beliau ingin bertanya apakah perbedaannya ilmu atau output dan input yang kita dapatkan ketika kita mengambil keputusan untuk masuk magister arsitektur atau ikut di program profesi arsitek ini. Nah, berdasarkan pengalaman aku juga, nah kebetulan nih teman-teman aku yang beriringan tamat dulu, ada beberapa yang langsung melanjutkan ke magister arsitektur dan masih berkuliah sekarang, atau ada juga yang sudah selesai wisuda kemarin ini teman-teman sebagai magister arsitektur. Nah, setelah aku bertanya kepada mereka mengatakan bahwasanya tetap seperti yang aku katakan pada video aku sebelumnya teman-teman, bahwasanya di magister arsitektur itu khususnya di kampus aku sendiri ya yang aku tahu itu ada magister arsitektur penelitian dan ada magister arsitektur desain yang outputnya penelitian dan outputnya desain. Nah, dan aku sangkut pautkan dengan informasi yang aku dapatkan dari Bapak Ahmad Juara waktu itu. Beliau mengatakan bahwasanya kalau teman-teman pengen masuk dan pengen berprofesi sebagai arsitek, silakan masuk ke magister arsitektur ya, tidak masalah untuk melanjutkan magister arsitektur. Namun yang basic atau output dari tesis teman-teman itu adalah desain atau merencanakan sesuatu yang akan teman-teman menjadikan itu sebagai bahan referensi teman-teman sendiri. Nah, mungkin maksud teman kita di sini adalah perbedaan magister desain dengan PPARS itu sendiri. Nah, magister desain itu seperti yang aku katakan sebelumnya teman-teman, aku bisa dikoreksi ya, correct me if I'm wrong jika teman-teman ada yang lebih tahu tentang informasi ini. Namun sebatas pengetahuan aku adalah ketika teman-teman sudah bergelar magister arsitektur di bidang desain, teman-teman tetap harus melaksanakan sertifikasi nih ya, sertifikasi
di LPJK ya namanya teman-teman ya. Jadi lembaga sertifikasi seperti itu untuk sertifikasi keahlian. Dan teman-teman juga harus masih magang 2 tahun nih teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, kalau bedanya di PPARS, teman-teman itu cuma memiliki masa studi tambahannya 1 tahun setelah berkuliah di arsitektur selama 4 tahun. Nah, misalkan teman-teman berkuliah aman-aman aja nih ya, aman-aman aja selama 4 tahun di arsitektur, dan kemudian teman-teman bisa menambah 1 tahun lagi untuk program profesi ini. Nah, itu nanti di program profesi teman-teman akan mempelajari beberapa output atau beberapa materi-materi yang berhubungan dengan keprofesionalan ya di bidang arsitektur sendiri. Mungkin nanti akan kita bahas juga ya berdasarkan pertanyaan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan pendapat aku ini atau informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk teman kita ya, Rini Handar ya, Rini Handar. Mudah-mudahan ini bisa terjawab untuk untuk membuka wacana kita lagi berdiskusi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, itu ada pertanyaan juga dari teman kita juga nih ya. Nah, dari Razi Felix nih teman-teman ya, itu ada Kak mau tanya, untuk sekolah PPARS itu kan 2 semester. Nah, sekolahnya itu di mana dan biayanya kira-kira berapa? Nah, ini menarik nih teman-teman ya, karena memang ketika kita ingin melanjutkan suatu studi, pasti kita juga memikirkan kuliahnya di mana, kemudian biaya yang berapa. Itu masih mending kalau kita memikirkannya biaya cuma biaya sekolah ya. Tapi kita juga memikirkan untuk biaya ngkos misalnya, atau biaya hidup sehari-hari di sana selama menempuh program profesi ini. Nah, untuk Razi Felix, ini aku mau menjawab ya, karena aku juga sudah searching juga beberapa informasi lagi dan bertanya kepada beberapa teman-teman. Nah, untuk PPARS itu memang ada 2 semester, jadi sekolahnya itu 1 tahun untuk program profesi ini. Jadi, di mananya itu ada beberapa kampus besar yang sudah menyelenggarakan PPARS, mungkin seperti UI, UGM ya, di ITS, kemudian juga ada di UII ya, itu yang sepengetahuan aku ya. Kemudian kalau nggak salah di UMN ada, nggak salah ya, kalau di UMN kalau nggak salah juga ada. Nah, di beberapa kampus itu teman-teman juga bisa melihat di situ bahwa mereka sudah membuka PPARS. Nah, itu juga bisa kita ketahui dulu ya. Nah, kemudian biayanya kira-kira berapa? Nah, untuk biaya ini cukup sensitif ya, karena aku juga sempat membuat video tentang biaya kuliah di arsitektur, dan itu juga banyak banget pertanyaannya, apakah biaya itu per semester atau dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kalau untuk biaya sendiri teman-teman, aku mendapatkan referensi itu tidak banyak, karena hanya dapatnya tuh di UI ya, di UI atau Universitas Indonesia itu biaya untuk PPARS itu sekitar 11 juta rupiah. Nah teman-teman, rasanya itu yang bisa aku jawab dulu nih teman-teman, karena untuk masalah biaya ini aku juga masih mencari tahu lagi ya, karena masing-masing kampus itu pasti berbeda biaya untuk sekolah profesi ini teman-teman. Tergantung kampusnya juga kayaknya ya, karena itu kan kayak kalau kita kuliah S1 mungkin itu ada UKT namanya. Nah, kalau program profesi ini kan memang kita membayar uang kuliah profesinya, nah gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Razi Felix. Mudah-mudahan juga kita bisa berdiskusi lagi. Jika teman-teman memiliki referensi lain, bisa ditulis di kolom komentar video aku yang ini, dan kita bisa balik berdiskusi, oke? Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada lagi pertanyaan lagi nih dari teman kita Ilham Hidayatullah ya. Ini bagus banget pertanyaannya teman-teman. Bang, mau tanya, kalau anak IPS bisa nggak masuk arsitektur, dalam universitas mana yang menerima anak IPS menjadi arsitektur? Wah, ini teman-teman yang SMA-nya jurusan IPS pengen jadi arsitektur, itu bukan hal yang mustahil teman-teman. Itu itu suatu mimpi yang baik banget dan bagus banget. Jadi sedikit cerita ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen banget jadi anak arsitek, tetapi sekarang pesimis banget, aku kan IPS gitu, gimana bisa masuk arsitektur, sementara arsitektur itu basic dari jurusannya adalah IPA. Nah, aku pengen membuka wawasan teman-teman semua bahwasanya di arsitektur itu ya memang ada sebagian yang universitas yang membuka
untuk anak-anak IPS. Nah, mungkin kebanyakan nih teman-teman, kebanyakan itu di universitas swasta itu memperbolehkan anak IPS untuk bisa masuk ke jurusan arsitektur ini. Karena universitas swasta kan juga sistem penerimaan mahasiswa barunya itu berbeda gitu dengan perguruan tinggi negeri gitu. Walaupun tetap ada beberapa tes yang harus dilalui. Nah, anak IPS juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa masuk arsitektur dan bisa berkarya justru di arsitektur gitu. Nah, kenapa banyak yang berpikir bahwasanya anak IPA itu lebih cenderung berhasil di arsitektur? Mungkin karena memang basic dari beberapa perguruan tinggi negeri itu mengkhususkan jalur ilmu IPA untuk bisa masuk ke jurusan arsitektur karena dia masuk ke fakultas teknik nih teman-teman. Tapi mungkin Ilham bisa mencoba beberapa kampus yang berbasic swasta untuk bisa masuk ke program studi arsitekturnya. Karena nih aku pengalaman juga di kampus aku sendiri itu juga banyak teman-teman yang dulunya jurusan IPS kemudian masuk arsitektur di kampus aku, dan memang justru kekuatan berarsitekturnya lebih bagus gitu karena mereka pemikirannya lebih fleksibel dan lebih lebih seninya mungkin lebih tinggi gitu. Nah, tidak juga menutup kemungkinan dengan anak IPA seperti itu ya. Tapi paling tidak buat Ilham bisa mencoba nih di beberapa kampus swasta atau mungkin ada beberapa universitas negeri yang membuka jalur campuran ya IPC untuk bisa ikut atau ikut jalur mandiri dan lain sebagainya. Aku rasa sih kesempatan-kesempatan itu masih terbuka sih karena nggak menutup kemungkinan juga ya harus anak IPA gitu masuk arsitektur, nggak juga. Jadi mungkin referensinya bisa dicari di universitas swasta. Kalaupun di negeri ya itu tadi dilihat dulu nih program studi arsitekturnya bisa berbasis IPS atau IPA. Nah, sebenarnya teman-teman pertanyaan ini garis besarnya adalah bagaimana cara kita untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang arsitektur itu sendiri. Nah, sedikit menambahkan nih teman-teman ya, mungkin pertanyaan dari teman-teman mungkin itu saja yang akan aku jawab. Cuman akan sedikit menambahkan bahwasannya mengenai PPR tadi, teman-teman yang berminat untuk bisa masuk PPARS itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengkokohkan nih posisi teman-teman sebagai seorang arsitek. Nah, berdasarkan Undang-Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017 nih teman-teman, karena teman-teman juga diharuskan untuk memiliki sertifikasi itu karena teman-teman harus memiliki tanggung jawab nantinya ketika berkarya nih, apalagi ketika teman-teman mendatangani IMB atau izin mendirikan bangunan ya. Dan teman-teman juga memiliki istilahnya hak cipta atas karya teman-teman. Nah, itu adalah keunggulan dari teman-teman bersekolah atau melanjutkan sekolah profesi. Nah, dan juga PPR ini akan membantu teman-teman mengetahui profesi arsitek ini secara mendalam lagi. Mungkin kita tambahkan sedikit informasinya. Aku sempat juga mengotak-atik ya beberapa website kampus-kampus yang cukup besar, dan salah satunya aku mendapatkan di program profesi arsitek di UGM nih teman-teman. Di sini pada berita ini ya di halamannya ini bahwasanya program profesi arsitek atau PPR dari UGM itu memiliki mata kuliah yang cukup banyak yang satu semester itu ya, jadi ada semester 9, semester 10, maksudnya inilah sambungan dari semester 8 kita yang di S1 nih teman-teman. Nah, di semester 9 teman-teman akan belajar Studio Desain Profesional 1 nih, nanti mungkin linknya aku bisa letak di bawah ya websitenya, ini di websitenya UGM sendiri ya teman-teman ya. Nah, di Studio Desain Profesional 1 di semester 9 ini ya, ini khususnya di UGM ya karena di website UGM. Jadi teman-teman akan belajar mendesain bangunan dengan memperhatikan konsep-konsep struktur dan lingkungannya juga nih teman-teman. Nah, ini akan disangkut pautkan dengan keprofesionalan teman-teman nanti di lapangan. Nah, pastinya karena namanya saja sudah Studio Desain Profesional 1 ya. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana menjadi seorang arsitek profesional ketika mendesain dan merencanakan sebuah bangunan nih teman-teman, baik dari sisi ruang, lingkungan dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting banget ketika kita berpraktek nih teman-teman. Nah, mata kuliah yang kedua itu di semester 9 ada Seni Budaya dan Teknologi di Arsitektur.
Nah, di mata kuliah ini, di mata kuliah budaya dan teknologi arsitektur ini, teman-teman akan merasakan bagaimana nanti berkuliah dengan dosen tamu ya, karena di UGM itu bakal diundang beberapa dosen-dosen, beberapa arsitek profesional sebagai dosen tamu untuk memberikan materi kepada teman-teman tentang ini. Nah, ini sepertinya mungkin akan menambah presiden teman-teman lagi mengenai desain ya, terhadap desain, karena di sini kita belajar tentang seni dan budaya juga, serta digabungkan dengan teknologi arsitektur itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian di semester 9 itu juga ada mata kuliah manajemen proyek dan studio nih, teman-teman. Nah, mata kuliah ini teman-teman sebenarnya mengacu kepada bagaimana teman-teman nanti menjadi seorang arsitek ya, bagaimana teman-teman memiliki kode etik sebagai seorang arsitek, dan bagaimana teman-teman memanajemen proyek yang akan teman-teman laksanakan nantinya di lapangan. Nah, mungkin ini akan lebih menambah wawasan teman-teman mengenai juga beberapa biro-biro arsitektur, kemudian beberapa konsekuensi yang harus teman-teman ambil ketika berada di profesi arsitek, sebagai arsitek gitu. Nah, itu adalah mata kuliah yang ada di semester 9. Kemudian kita masuk ke mata kuliah yang ada di semester 10. Nah, karena dia ada 2 semester, ada setahun, berarti dia ada 2 semester. Nah, di semester 10 teman-teman juga akan melanjutkan studio desain profesional 2. Yang tadi di semester 9 ada studio desain profesional 1. Nah, di studio desain profesional 2 ini mungkin teman-teman akan naik level lagi dari studio desain profesional 1. Nah, bedanya studio desain profesional 2 ini dengan studio desain profesional 1, teman-teman. Di studio desain profesional 2, teman-teman nanti diwajibkan untuk magang selama 6 bulan nih oleh kampus di beberapa perusahaan yang sudah terverifikasi oleh kampus sendiri, sehingga teman-teman nanti bisa belajar langsung mendesain secara real bangunan-bangunan yang memang telah teman-teman pelajari sebelumnya gitu, baik dari segi struktur maupun segi lingkungannya. Nah, ini akan membuat teman-teman menambah kepercayaan diri lagi ya, karena jujur sebagai seorang calon arsitek maupun sebagai seorang arsitek itu butuh kepercayaan diri yang kuat juga tentang konsep-konsep atau prinsip-prinsip desain yang kita gunakan di rencana kita nih, teman-teman ya. Kemudian mata kuliah selanjutnya di semester 10 itu ada mata kuliah arsitek dan etika profesi. Nah, mata kuliah arsitek dan etika profesi ini juga membantu teman-teman nantinya untuk bisa mengetahui bagaimana siklus proyek dan lain sebagainya ya. Kemudian juga mengetahui bagaimana cara atau kode etik teman-teman dalam berprofesi dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting banget karena teman-teman berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 Undang-Undang Arsitek ya, Nomor 6 tahun 2017 tadi dituntut bahwasanya teman-teman sebagai calon arsitek itu harus memiliki tanggung jawab dalam desain teman-teman. Jadi dengan mata kuliah ini kemungkinan teman-teman akan mendapatkan lagi bagaimana sih cara teman-teman untuk bisa bertanggung jawab atas karya teman-teman itu sendiri, sehingga karya yang dihasilkan pun bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar desain dan desain kemudian indah dan lain sebagainya, aspek-aspek yang lainnya, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini nih cukup bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah aku jawab tadi ya, dan juga bisa menambah ilmu kita lagi. Kita sama-sama belajar ya, aku juga sama-sama belajar melalui video aku sendiri, dan aku harap teman-teman juga bisa membantu aku atau mengkoreksi aku apabila aku ada kesalahan informasi di kolom komentar ya, karena dengan itu kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa membangkitkan semangat untuk bisa mencari ilmu tentang bagaimana sih proses menjadi arsitek yang profesional di kemudian harinya. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe video aku yang ini, teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di video aku selanjutnya. Oke? Keep positive, smart, and kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.